Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? I hope you are fine and healthy. Baik anak-anak, alhamdulillahirobbilalamin. Kita sudah masuk pada semester 2. Nah, kali ini kita akan lebih semangat untuk belajar lagi. Nah, anak-anak, di semester 2 kali ini kita sudah menginjak di tema 6. Nah, coba di tema 6, subtema 1, pembelajaran 2. Kali ini kita akan belajar tentang tanda tempo pada lagu dan siklus hidup pada kupu-kupu dan belalang. Nah, tentu kalian tahu, ada beberapa cara menyanyikan sebuah lagu. Ada lagu yang dinyanyikan dengan lambat, atau ada juga yang dinyanyikan dengan cepat. Nah, cepat lambatnya lagu ketika kita menyanyikan itu disebut dengan tempo lagu. Nah, kemudian ada banyak sekali istilah atau tanda tempo. Nah, Ustazah contohkan. Yang pertama, largo. Largo itu artinya lambat sekali. Kemudian lento, artinya lebih lambat. Yang ketiga, adagio, artinya lambat. Jadi berbeda ya dengan lento. Kalau lento lebih lambat, kalau adagio lambat. Kemudian yang keempat, andante atau sedang. Yang kelima, moderato, sedang agak cepat. Yang keenam, allegro, cepat. Yang ketujuh, vivace, lebih cepat. Dan yang 8, presto, cepat sekali. Nah, itu adalah istilah atau tanda tempo. Jadi, kalian perlu menghafal ya untuk 8 istilah ini. Nah, kemudian anak-anak, setelah tadi kita belajar tentang tempo lagu, coba kalian tebak pada lagu berikut. Kira-kira kita akan belajar lagu apa ya? Oke, nah, ada yang pernah dengar lagu ini? Ini adalah lagu ketika kalian TK mungkin ya. Judulnya adalah Tik Tik Bunyi Hujan. Nah, ada yang masih ingat bagaimana? Iya, yang depannya begini. Ustazah contohkan ya. Tik 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting. Pohon dan kebun basah semua. Nah, itu adalah contoh lagu dari Tik Tik Bunyi Hujan. Nah, di situ kalian bisa lihat ya yang ada kitab tematik. Silakan dibuka pada halaman 13. Di situ dia memakai tempo sedang ya. Lagu Tik Tik Bunyi Hujan adalah ciptaan dari Ibu Sud. Baik, berikutnya tanda tempo apakah yang terdapat pada notasi lagu Tik Tik Bunyi Hujan? Jawabannya adalah betul, andante atau sedang. Nah, tadi kita sudah belajar tentang tanda tempo. Nah, kali ini Ustazah akan sedikit mengulang lagi tentang puisi. Kemarin kita sudah belajar tentang puisi. Jadi ada beberapa ciri dari puisi. Nah, kali ini Ustazah akan menambahkan penjelasan tentang puisi. Bunyi vokal akhir pada baris-baris puisi disebut rima. Ada jenis puisi yang memiliki rima teratur, misalnya AI atau lebih dikenal dengan ABAB. Nah, tentu kalian mungkin bingung, apa sih maksudnya AI? Nah, ini Ustazah memberikan contoh. Di sini ada satu bait puisi.
Di atas karpet merah berjalan penuh gaya, berlenggak-lenggok bak seorang putri. Mengenakan busana indah tak terperi, membuat semua terpesona akan kecantikannya. Nah, coba kalian perhatikan huruf yang ada di belakang. Nah, di sini ada huruf A, berakhiran A. Ustazah tuliskan di sini A. Putri. Dia betul sekali. I di belakang. Kemudian terperi. I lagi. I-nya ada di belakang. Kemudian kecantikannya. A. A di belakang. Nah, puisi di atas menggunakan rima A, B, B, A. Jadi di sini A, B, B, A. Ustazah, kenapa kok nggak A, I, A? Boleh, cuman rima pada puisi itu ada macam-macam. Ada yang berbunyi A, ada yang berbunyi A, B, ada yang berbunyi A, B, ada yang berbunyi A, B, AB. Nah, masih banyak ya. Jadi kalian perlu perhatikan huruf yang terletak di paling belakang. Oke. Nah, kita sudah belajar tentang tempo, kemudian tentang puisi. Nah, kali ini Ustazah punya gambar. Kira-kira ada yang tahu nggak ini gambar apa? Kalau yang buka kitab tematik pasti tahu. Apa ya ini ya, Kok ada tanda panah, ada daun, ada apa itu? Kayak bentuknya kupu. Gambar apakah ini, Tarat? Nah, ini adalah gambar siklus hidup kupu-kupu. Nah, siklus hidup kupu-kupu. Kalian tentu tahu kupu-kupu tidak langsung menjadi seekor kupu-kupu, pasti ada tahapan-tahapannya. Nah, sesuai dengan yang gambar yang ada di buku kitab tematik kalian, gambar yang pertama itu adalah kupu-kupu yang siap bertelur mencari tanaman yang cocok untuk meletakkan telurnya. Kemudian yang kedua, telur kupu-kupu. Yang ketiga, telur menetas mengeluarkan larva atau ulat. Yang keempat, tanda panah yang keempat, larva berubah menjadi pupa atau kepompong. Nah, yang terakhir di tahap kelima, kepompong akan menetas menjadi kupu-kupu. Jadi yang namanya kupu-kupu dia mempunyai siklus ada 5 tahapan. Nah, apakah semua hewan sama, Ustazah? Tentu tidak. Ya. Nah, baik, setelah kita mengamati siklus hidup kupu-kupu di slide sebelumnya, nampak kupu-kupu mengalami perubahan bentuk. Nah, perubahan bentuk tubuh ini dinamakan metamorfosis. Nah, sekarang coba perhatikan siklus hidup dari hewan berikut ini. Hewan apa ya, Us? Ada yang tahu? Betul, siklus hidup belalang. Nah, tadi kalau kupu-kupu kalian ada 5 tahapan. Nah, kali ini tahapannya hanya sampai dengan 4. Betul. Nah, kalau untuk belalang, tahap yang pertama, belalang dewasa siap bertelur. Kemudian yang kedua, telur belalang. Yang ketiga, nimfa tak bersayap. Dan yang keempat adalah nimfa bersayap. Nah, kemudian, apakah perbedaan dari kedua siklus hidup serangga tersebut? Nah, siklus hidup kupu-kupu mengalami tahap pupa, sedangkan belalang tidak mengalami tahap pupa. Itu perbedaan antara siklus hidup kupu-kupu dan serangga. Kemudian, tahap pupa inilah yang membedakan metamorfosis yang dialami kupu-kupu dan belalang. Metamorfosis yang mengalami tahap pupa seperti kupu-kupu disebut dengan metamorfosis sempurna. Metamorfosis yang tidak mengalami tahap pupa seperti belalang disebut metamorfosis tidak sempurna. Nah, itu perbedaan antara metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna.
Oke, baik. Ternyata sudah habis. Ustazah tidak bosan-bosan selalu mengingatkan, don't forget to pray on time, don't forget to read Holy Quran, don't forget to obey your parents, don't forget to study hard, and be careful. Baik anak-anak, terima kasih banyak yang sudah menyimak. Kurang lebihnya, Ustazah mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dan Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.